Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini adalah video pembelajaran untuk materi pengantar akuntansi pada pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini adalah lanjutan dari persamaan dasar akuntansi yang kemarin telah kita bahas. Jadi, siklus akuntansi ini adalah materi yang lebih mendalam daripada persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam siklus akuntansi itu dibuat secara sistematis dan runtut. Jadi siklus kita mulai dari adanya transaksi, kemudian kita proses ke dalam jurnal, lalu kita posting ke dalam buku besar, kemudian kita buat neraca saldonya, kita buat neraca jurnal penyesuaiannya, kemudian kita buat neraca lajur, laporan keuangan berupa laba rugi, perubahan modal, dan neraca, kemudian kita tutup dengan neraca saldo setelah tutup buku. Nah, ini adalah satu siklus akuntansi yang akan kita jelaskan satu persatu, nanti urut dari jurnal. Nah, hari ini kita akan spesifik membahas tentang jurnal. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang jenis perusahaan. Jenis perusahaan itu ada beberapa ya, di antaranya perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Dari tiga jenis perusahaan ini terdapat kriteria atau ciri-ciri yang berbeda yang menonjol satu sama lain. Yang pertama, di perusahaan jasa, dia tidak memiliki persediaan barang dagang, kemudian hanya melakukan transaksi jasa, dan tidak melakukan penjualan ataupun pembelian barang dagang. Sedangkan di perusahaan dagang, dia memiliki memiliki persediaan barang dagang, dan melakukan transaksi pembelian maupun penjualan, dan bergerak dalam perdagangan. Sedangkan di perusahaan manufaktur, dia melakukan produksi serta menjual barang yang diproduksi dan memiliki persediaan barang dalam tiga jenis, yaitu perusahaan barang jadi, perusahaan barang dalam proses, dan persediaan bahan baku. Jadi ada tiga persediaan gitu. Kemudian selanjutnya, jadi yang menonjol adalah di persediaan barangnya ini dari semua jenis perusahaan tersebut. Kemudian nanti ketika kita melakukan transaksi atau ada transaksi itu harus kita catat ke dalam jurnal. Nah, jurnal itu ada beberapa macam, yaitu jurnal umum, jurnal khusus, dan jurnal penyesuaian. Jurnal umum ini adalah jurnal yang biasa digunakan untuk mencatat transaksi di perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini karena tidak memiliki persediaan barang dagang, maka seluruh transaksi, baik penerimaan, pengeluaran, dan lainnya dicatat dalam jurnal umum. Jadi, semua transaksi itu masuk ke dalam satu jurnal umum. Sedangkan jurnal khusus ini biasa digunakan pada perusahaan dagang. Jadi, ada jurnal-jurnal khusus yang dia tidak masuk ke dalam jurnal umum. Nah, di sini jurnalnya lebih spesifik, yaitu ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian jurnal penyesuaian, ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian yang biasa terjadi di akhir bulan, seperti penyusutan, perlengkapan, biaya dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Nah, ini kita akan lebih spesifik juga nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas tentang jurnal, kita bahas dulu tentang prosedur akuntansi. Nah, prosedur pencatatan akuntansi ini terdiri dari adanya beberapa tahap. Yang pertama, harus dimulai dengan adanya bukti asli atau original dokumen sebagai bukti terjadinya satu transaksi. Jadi transaksi yang terjadi tidak bisa hanya melalui katanya atau tidak ada bukti. Memang harus ada buktinya. Kemudian yang kedua, alat untuk mengklasifikasikan serta mencatat transaksi yang biasa disebut dengan jurnal atau buku harian. Kemudian, adanya alat untuk mengikhtisarkan akibat perubahan yang terjadi pada pos atau rekening aktiva, utang, dan modal itu disebut dengan buku besar. Nah, tahap-tahap untuk membuat satu siklus akuntansi, yang pertama harus ada bukti pembukuan. Nah, ini harus dibuat, jadi atau harus ada bukti, karena dengan adanya bukti itu, artinya yang pertama transaksi keuangan yang terjadi itu telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan. Kemudian yang kedua, ada alat untuk mengidentifikasi keuangan yang terjadi. Yang ketiga, ada perintah untuk membukukan transaksi yang terjadi.
Kemudian setelah ada bukti, kita golongkan atau kita catat ke dalam buku harian atau jurnal. Kemudian yang ketiga, pencatatan dalam buku besar atau posting, dan memasukkan catatan dari buku besar tadi ke dalam buku besar pembantu. Kemudian kita buat neraca lajurnya, kemudian kita buat laporan keuangannya berupa neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Nah, kemudian dalam membuat jurnal kita perlu yang namanya akun. Nah, apa itu akun? Akun ini adalah tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, akun bisa juga disebut perkiraan. Ini adalah satu media untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kemudian apa itu kegunaan dan karakteristik akun? Jadi akun itu dia berdiri sendiri. Nah, setiap akun itu bisa dikumpulkan. Nah, dikumpulkan di mana? Dalam daftar atau list yang memuat mengenai keseluruhan kode atau nomor. Dan nama akun dia disebut juga dengan bagan perkiraan atau chart of accounts. Nah, kode dan nama akun yang terdapat dalam daftar ini merupakan kode dan nama akun yang akan digunakan perusahaan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap transaksi bisnis yang terjadi. Jadi, kalau kemarin kita mengerjakan ya persamaan dasar akuntansi, nah seperti kemarin ada kas, ada piutang, ada modal, ada hutang, nah itu adalah akun namanya. Jadi itu adalah perkiraan. Jadi kita harus membuat akun untuk mencatat pos-pos itu dicatat di sebelah mana. Jadi agar lebih terkontrol dan lebih menjadi satu, jadi tidak terpencar-pencar. Nah, itu kita harus masukkan ke dalam akun. Akun ini ditentukan oleh perusahaan mau disebut dengan atau dinamakan dengan nama apa. Nah, biasanya ini sudah ada aturannya sendiri. Nah, ini contoh chart of account. Jadi ini contoh chart of account misalnya. Nah, akun itu, pembuatan akun ini dimulai dari angka 1. Jadi pasti depan sendiri itu nomor akun itu 1. Ada 2, ada 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, pembuatan chart of account ini dimulai dari akun harta dulu. Harta atau aset, ini bisa dibagi menjadi 2, ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, aset lancar misalnya ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka. Aset tetap, misalnya ada peralatan kantor, kendaraan, dan seterusnya. Nah, aset lancar, ini adalah aset yang usianya itu kurang dari 1 tahun dan perputarannya cepat, jadi liquid, serta mudah untuk diuangkan. Sedangkan aset tetap ini adalah aset yang perlu waktu untuk diuangkan atau menjadi kas. Peralatan kantor, kendaraan, biasanya itu butuh waktu lama untuk kalau misalnya dijual atau ditukar tambah, kan seperti itu. Dan umurnya biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian akun yang kedua itu adalah utang atau kewajiban. Ada utang usaha, utang sewa, utang hipotek, dan sebagainya, utang jangka pendek, utang jangka panjang, macam-macam. Akun yang ketiga itu adalah ekuitas atau modal. Isinya biasanya adalah modal dan periode. Kemudian nomor 4 adalah akun pendapatan. Pendapatan-pendapatan yang diterima oleh perusahaan, bisa pendapatan usaha, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan jasa, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, ini adalah beban, beban gaji, beban iklan, dan seterusnya. Jadi harus urut seperti itu. Tidak boleh membuat akun dimulai dari pendapatan, kemudian utang, kemudian modal, dan seterusnya. Jadi itu adalah rumus pakem seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan di sini. Untuk akun yang tergolong lancar, urutan penyusunannya atau penempatan dalam chart of account harus berdasarkan urutan tingkat likuiditas. Kas itu ditempatkan pada urutan paling atas karena paling liquid. Sedangkan untuk aset tetap, penyusunannya selalu dimulai dari aset tetap berwujud yang memiliki umur ekonomis yang paling lama. Jadi tanah ini ditempatkan terlebih dahulu sebelum bangunan. Karena tanah itu kan lama ya umurnya. Bangunan ini biasanya 20 tahunan, kendaraan biasanya 8 tahunan, peralatan ini 4 tahun ya kalau tidak salah. Nah, ini bisa mengacu pada aturan perpajakan. Jadi perpajakan punya aturan untuk umur ekonomis harta perusahaan.
berapa-berapa usia yang diakui dalam perpajakan. Nah, bisa mengacu ke sana agar sesuai dengan aturan perpajakan. Kemudian untuk akun utang dimulai dari utang jangka pendek yang sifatnya paling lancar. Biasanya dimulai dengan utang usaha. Kemudian akun beban rupa-rupa atau miscellaneous expense dibuat untuk menampung seluruh pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan jarang terjadi. Sehingga tidak perlu dibuat akun khusus untuk mencatat pengeluaran tersebut. Nah, selanjutnya, golongan atau kelompok akun ini dibagi menjadi dua, yaitu akun real adalah akun yang terdapat di neraca, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Sedangkan akun nominal ini adalah akun yang nantinya akan ditutup dengan jurnal penutup. Nah, ini akan kita bahas lebih detail nanti. Ini adalah akun yang terdapat pada laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Nah, ini adalah rumus ya. Jadi, pendapatan dan beban ini masuknya ke laporan laba rugi, sedangkan kewajiban dan modal masuknya ke akun neraca, tidak boleh dibalik atau dicampur-campur. Jadi, jangan sampai pendapatan masuknya ke neraca, modal masuknya ke laba rugi, seperti itu. Nah, ini harus dihafalkan. Nah, dengan memahami persamaan dasar akuntansi kemarin, bab 1, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi paling tidak dua akun, bahkan lebih. Nah, dalam akuntansi, pencatatan transaksi dalam jurnal ini dilakukan atas dasar double entry, di mana salah satu dari dua akun tersebut akan dicatat ke dalam debit dan satunya lagi ke dalam kredit. Jadi harus balance. Seperti halnya persamaan kemarin, kalau satu akun diisi, satunya juga yang lain harus diisi. Jadi balance. Kalau nanti di sini kita mulai menggunakan istilah debit dan kredit. Nah, jumlah antara sisi debit dan kredit ini dalam satu jurnal harus seimbang atau balance. Nah, bagaimana agar bisa balance? Nah, kita harus memasukkan pasti satu sisi di debit, satu sisi di kredit. Nah, di mana kita harus meletakkan debit dan kredit pada satu akun? Nah, kita akan masuk ke saldo normal akun. Nah, ini saldo normal akun. Ini adalah saldo normal akun untuk akun neraca, ada aktiva, utang, dan ekuitas, akun nominal atau akun laba rugi untuk penjualan atau pendapatan dan beban. Nah, ini adalah buku besar, nanti kita akan bahas juga, ini adalah buku besar yang bentuk T, jadi bentuk paling sederhana. Nah, di sini, sebelah kiri ini adalah debit, sebelah kanan ini adalah kredit. Artinya, aktiva bila bertambah di sisi debit, bila berkurang di sisi kredit. Utang bila bertambah di sisi debit, bila berkurang di sisi debit, bila bertambah di sisi kredit, dan seterusnya. Jadi ini adalah debit, ini adalah kredit. Nah, untuk memudahkan, sudah ditulis seperti ini ya, sudah saya buat. Jadi kalau aktiva bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Kemudian utang bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Preval bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Penghasilan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Biaya bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Nah, bila Anda mau belajar, ini bisa dicetak ya. Jadi satu lembar ini silakan dicetak untuk memahami atau menghafalkan rumus pengaturan debit dan kredit ini. Seperti itu. Nah, kemudian proses pencatatan transaksi ini selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jadi dianalisa dulu itu transaksinya, dibaca, dianalisa. Kemudian kira-kira masuk ke sebelah mana? Masuk akun apa, di debit atau kredit. Kemudian analisis ini mengandung pengertian bahwa orang yang akan melakukan pencatatan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun, apakah dia bertambah ataukah dia berkurang. Nah, transaksi ini dicatat dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jadi urut berdasarkan tanggalnya. Nah, kemudian jurnal atau transaksi ini adalah aktivitas mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis, beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian.
Nah, buku harian ini adalah media untuk mencatat jurnal atau buku besar ya, secara umum berbentuk 4 kolom. Nah, ini akan kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Kita langsung masuk ke contoh kasus penjurnalan. Contoh kasus, Tuan Prabowo mewujudkan ambisinya dengan mendirikan klub sepak bola dengan dinamakan Raiders. Nah, ini adalah contoh transaksi untuk 1 bulan kegiatan Raiders. Nah, yang pertama, pada 1 Januari, Tuan Prabowo menyetorkan dana tunai sebesar 10 juta. Nah, ini sama seperti persamaan dasar akuntansi kemarin, yang bertambah adalah kas dan modal. Bagaimana kita mencatat jurnal? Nah, sebelum saya masuk ke jurnal, dalam pembuatan jurnal itu harus memuat satu nama kertas kerja, yaitu jurnal umum, nama PT, yaitu PS Riders, dan periode pencatatan, yaitu Januari 2003. Nah, ini harus kita tulis di setiap kertas kerja, di paling atas ya dokumen. Nah, kemudian tadi yang bertambah di sini adalah kas dan modal. Bagaimana kita memasukkan ke debit dan kreditnya? Kita bisa lihat ke aturan debit dan kredit di sini. Yang bertambah adalah kas dan modal. Nah, di mana kita meletakkannya? Oh, ternyata kas atau aktiva ketika bertambah di sebelah debit. Modal ketika bertambah di sebelah kredit. Nah, kita tinggal masukkan saja. Berarti debit kas, kredit modal. Seperti itu. Nah, kita masukkan di sini. Nah, yang harus kita masukkan adalah tanggal, perkiraan, biasanya ada kolom referensi, itu untuk nomor akun, tapi ini belum ada nomor, bisa kita lewati. Kemudian debit dan kredit. Nah, yang kita tulis di atas itu, yang paling atas adalah akun yang debit dulu, baru bawahnya akun yang kredit. Kemudian penulisannya, akun yang kredit itu menjorok, jadi tidak boleh sejajar dengan penulisan akun yang debit. Jadi kas debit, modal kredit. Masukkan ke kolom yang terkait. Kas bertambah 10 juta debit, modal bertambah 10 juta kredit. Seperti itu. Keterangan di bawah untuk mencatat setoran modal Tuan Prabowo. Kemudian, transaksi selanjutnya. Membayar beban listrik, telepon air, PAM, langganan internet, dan lain-lain dengan jumlah 5235. Nah, kita masukkan tanggal, debitnya. Nah, kalau ini sedikit berbeda dengan persamaan dasar akuntansi kemarin, kalau ada pembayaran beban langsung mengurangi modal, tapi di jurnal itu untuk beban dan pendapatan dia punya akun sendiri. Jadi beban kita tulis secara spesifik. Jadi bukan modalnya yang berkurang, tapi bebannya yang bertambah. Gitu ya. Kalau kemarin di persamaan, kas berkurang, modal berkurang. Kalau di sini kita isi beban bertambah, kas berkurang. Jadi beban dicatat spesifik sebagai beban. Nah, bagaimana tadi pengaturannya? Beban atau biaya ketika bertambah di sebelah debit. Kas berkurang di sebelah kredit. Kita masukkan. Beban bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Seperti itu. Catatan pembayaran beban listrik air telepon secara tunai. Lanjut. Tanggal 2, membeli perlengkapan tim berupa kostum, bola, dan alat lain senilai 17,5. Nah, pembelian perlengkapan secara tunai. Perlengkapan ini adalah harta, maka harta bertambah di sebelah debit. Kas ini adalah harta, harta berkurang di sebelah kredit. Nah, nanti tinggal dicocokkan dengan aturan debit kreditnya tadi. Masukkan ke kolom yang terkait. Perlengkapan debit 17,5, kas debit 17, kas kredit 17,5. Selanjutnya, transaksi selanjutnya diterima uang dari Bank Garda Nasional sebesar 150.000 untuk pemasangan sponsor. Nah, di sini kalau di persamaan dasar akuntansi kemarin kas bertambah, modal bertambah, kalau di sini pendapatan itu ada akunnya spesifik. Jadi yang bertambah itu adalah kas dan pendapatan. Kas bertambah sebelah debit, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Jadi catatannya ya, tadi dilihat lagi. Kas bertambah sebelah debit, pendapatan bertambah di sebelah debit. Kas bertambah di sebelah debit, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Jadi isinya itu adalah kas dan pendapatan.
kita tinggal masukkan. Ini ya, kas bertambah sebelah debit, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Kemudian, membeli bis Mercedes. Nah, dengan 450.000, nah ini dengan dua cara. Yang pertama dengan DP 100.000, yang kedua secara kredit atau hutang. Artinya, kalian beli kendaraan, kalian punya harta, harta bertambah di sebelah debit, DP dengan uang tunai, berarti uang tunai berkurang di sebelah kredit. Utang, utang bertambah di sebelah kredit. Tinggal kita masukkan debit kendaraan, kredit kas, dan utang. Keterangan pencatatan pembelian kendaraan berupa bis senilai 450.000. Kemudian, selanjutnya, pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji ini sama dengan pembayaran beban yang lain, yaitu beban gaji bertambah, kas berkurang karena dilakukan secara tunai. Pembayaran premi, pembayaran beban listrik sama seperti pembayaran beban lain, yaitu beban bertambah sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit. Menerima pembayaran dari penerimaan karcis sama dengan pendapatan yang lain. Kas bertambah sebelah debit, pendapatan bertambah sebelah kredit. Kemudian pembayaran beban perlengkapan, berarti perlengkapan itu berkurang karena dipakai, beban perlengkapan bertambah, sehingga beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nah, ini adalah contoh jurnal. Kemudian misalnya ada beban penyusutan bus, penyusutan itu dilakukan dengan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, harta itu bisa berkurang nilainya. Jadi harta-harta seperti kendaraan itu bisa berkurang nilainya. Misal kalian beli PCE tahun ini, misalnya masih dapat 30 juta, kemudian besok 4 tahun lagi nilai kendaraan itu pasti berkurang. Jadi tidak mungkin bisa dijual kembali dengan harga seperti itu. Nah, maka perkiraan itu harus dihitung. Kira-kira berapa nilai harta ini beberapa tahun kemudian. Perhitungan itu kita masukkan melalui akun beban penyusutan. Jadi untuk memperkirakan berapa penurunan nilai harta yang terjadi. Nah, ketika kita mau jual PCX itu 4 tahun lagi, tadi beli 30 juta, ternyata 4 tahun lagi itu masih laku 25 juta misalnya, padahal kalian perkiraan tinggal 20 juta lakunya, berarti selisihnya itu adalah laba atau rugi atas penjualan. Seperti itu. Nah, itu adalah jurnal, ini contoh jurnal. Nanti silakan sambil dipelajari kembali. Kemudian setelah jurnal selesai, itu akan kita posting ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini adalah postingan atau rekapan dari transaksi yang terjadi di jurnal. Jadi, sebelah kiri ini sisi debit, sebelah kanan sisi kredit. Nah, kita memasukkannya urut kronologis tanggal. Apa yang terjadi pada tanggal-tanggal yang terkait dengan kas. Oh, ternyata kas tadi tanggal 1, tanggal 3, tanggal 17 itu ada transaksi di sebelah debit. Masukkan ke situ. Oh, ternyata tanggal 2 dan lain-lain sampai tanggal 15 ada transaksi di sebelah kredit. Masukkan di situ. Kemudian jumlah ke bawah, debit total 10.185, kredit total 243, kita cari, kita hitung debit dikurangi kredit, selisihnya 9941 di sisi sebelah debit. Nah, tahu dari mana kalau sisinya itu kas itu di sebelah debit? Lihat lagi aturan tadi. Di sini sudah ada aturan saldo normal. Harta, kas ya, aturannya saldonya di sebelah debit. Nah, tinggal kita masukkan tadi ya. Seperti itu. Lanjut, itu adalah posting. Posting ini akan saya sampaikan lebih detail besok. Jadi setiap akun itu semua direkap. Setiap akun yang terjadi semua direkap. Tanggal berapa terjadi debit atau kredit, nah itu diisikan semua, saldo totalnya berapa. Nah, saldo-saldo setiap akun ini ya, saldo total setiap akun inilah yang akan kita masukkan atau kita tulis di dalam neraca saldo. Jadi direkap tuh.
Nah, neraca saldo nanti penampilannya seperti ini. Isinya adalah nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nah, penulisannya ini nanti nomor akun urut dari nomor satu dan seterusnya tadi yang sudah saya sampaikan di chart of account. Jadi misalnya akun K1122, perlengkapan 1333, dan seterusnya. Ini contoh aja ya nomornya ini, karena tidak ada penomoran, besok kita akan pakai soal yang ada penomoran. Nah, kita urut menulisnya dari akun harta dulu. Jadi kas, perlengkapan, sewa, kendaraan, akumulasi, ini harta semua. Utang, ini kewajiban, modal, ini modal. Pendapatan, akun pendapatan, dan akun beban, seperti yang ada di chart of account tadi. Jadi urut. Tidak boleh menulisnya kas, kemudian beban, kemudian modal, kemudian utang, itu tidak boleh. Jadi harus urut. Isikan angkanya, yang debit tulis di debit, yang kredit tulis di kredit. Lalu jumlahkan ke bawah. Nah, ini harus balance ini jumlahnya. Kalau tidak balance, artinya ada kesalahan dalam proses. Entah salah jumlah, salah hitung, salah total, dan sebagainya. Kadang mahasiswa itu kurang 0, kelebihan 0, itu juga akan merubah nilainya. Jadi harus teliti. Selanjutnya, ini contoh neraca saldo. Kemudian kita masukkan ke neraca lajur. Ini contoh neraca lajur. Isinya adalah nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, NSSP, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Ini akan kita sampaikan lebih detail besok ya. Jadi ini isinya sama seperti neraca saldo tadi. Kita tulis semua akunnya, kita tulis semua angkanya, kemudian kita geser ke kanan. Ada penambahan nggak, ada pengurangan nggak di masing-masing sini. Kita geser ke kanan. Nah, kemudian tadi ada akun yang masuknya ke neraca, ada akun yang masuknya ke laba rugi. Nah, ini kita masukkan sesuai aturan. Akun harta, kas utang dan modal masuknya ke neraca. Akun pendapatan dan beban masuknya ke laba rugi. Nah, ini besok kalau kita praktek nanti akan lebih mudah. Ya, nanti bisa sambil dipelajari lagi. Kemudian, bila sudah kita buat neraca lajurnya, kita masukkan ke dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi isinya adalah pendapatan dikurangi beban. Pendapatan kita jumlah total, beban kita jumlah total, hasilnya adalah laba atau rugi. Nah, angka di laba atau rugi ini kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal. Jadi, modal awal ditambah laba atau rugi, kemudian dikurangi bila ada prive. Nah, totalnya ini adalah modal akhir. Modal akhir ini nanti yang akan masuk ke neraca. Jadi, pembuatan laporan keuangan itu urut ya, urut dari laporan laba rugi, angkanya kita masukkan ke laporan perubahan modal, angka modal akhir kita masukkan ke neraca. Nah, ini adalah urutan pembuatan laporan keuangan. Isinya aktiva adalah tadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Jumlah ke bawah 10.495. Pasiva isinya adalah utang dan modal. Jumlah ke bawah, angka di neraca antara debit dan kredit, antara aktiva dan pasiva ini harus balance, harus seimbang. Bila tidak balance, berarti ada kesalahan di situ. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya setelah laporan keuangan, kita akan membuat satu jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun yang ada di laba rugi. Nah, penutupan jurnal ini mudah, jadi tinggal kita balik saja akunnya. Yang tadinya itu di debit, kita kreditkan. Yang tadinya di kredit, kita debitkan. Nah, contoh. Tadi, pendapatan ini, akunnya di sebelah kredit, beban akunnya di sebelah debit. Ini kita balik ketika kita tutup. Nah, jadi kita balik. Pendapatan kita balik di debit, beban kita balik di kredit. Kenapa kita tutup? Karena pendapatan dan beban ini setiap tahun itu dimulai laporannya dari nol. Jadi laporan dilakukan per tahun, tidak dijumlahkan. Jadi misal pendapatan usahamu pada tahun 2022 adalah 10 juta. Tahun 2003, pada awal Januari, pendapatan dimulai dari nol lagi. Jadi tidak bisa meneruskan pendapatan yang kemarin karena berbeda periode. Demikian juga dengan beban-beban, misal beban telepon listrik dan air, pada bulan Januari pasti dimulai dari nol lagi, tidak menambah dari yang kemarin. Maka itu perlu ditutup agar saldonya nol.
Kalau sudah ditutup semua, yang tersisa di neraca saldo penutupan adalah hanya akun-akun harta saja, harta, utang, dan modal saja. Jadi akun-akun yang ada di laporan laba rugi sudah tidak ada lagi karena sudah ditutup saldonya menjadi nol. Nah, seperti itu gambaran untuk satu siklus akuntansi. Kemudian agar lebih jelas tugas untuk Anda, jadi untuk pembiasaan input akun ke sisi debit atau kredit, buatlah jurnal pada soal persamaan dasar akuntansi yang sudah kita kerjakan kemarin. Buatlah dalam buku atau kertas yang rapi dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ingat, silakan Anda kerjakan ini. Aturan untuk pendebitan dan pengkreditan, silakan ini boleh di-print atau di eh, bintang ya untuk lebih memudahkan penghafalan. Jadi, Anda bisa mencetak satu halaman ini untuk melihat, oh kalau aktiva bertambah debit, berkurang di kredit, dan seterusnya. Nah, jadi bisa juga mencetak sebelah ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya, aktiva dan penjualan, dan beban, dan utang, dan ekuitas ini hampir sama rumusnya. Jadi, aktiva dan beban ini sama. Bila bertambah di debit, bila berkurang di kredit. Nah, ini sama. Utang, ekuitas, dan pendapatan ini sama. Jadi tiga ini sama. Bila bertambah di debit, bila bertambah di bila berkurang di debit, bila bertambah di kredit. Nah, ini kalian tinggal menghafalkan saja. Nah, jadi itu tugasnya dan contohnya untuk jurnal saja. Jadi, tugasnya adalah untuk jurnal saja, belum seluruh siklus akuntansi. Kita mulai dari jurnal. Silahkan dikerjakan jurnalnya, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Silakan disimak baik-baik dan dikerjakan tugas sebaik-baiknya. Bila ada pertanyaan, bisa menghubungi melalui WA, secara japri, atau melalui grup. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.